Pujilah Tuhan sebab besar cintanya. Pujilah Tuhan sebab besar kuasanya. Pujilah Tuhan Raja segala raja. Mari kita puji Dia. Pujilah Tuhan sebab besar cintanya. Pujilah Tuhan sebab besar kuasanya. Pujilah Tuhan Raja segala raja. Mari kita puji Dia. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Pujilah Yahweh sebab besar kuasanya. Pujilah Yahweh sebab besar cintanya. Pujilah Yahweh Raja segala raja. Mari kita puji Dia. Puji Yahweh, haleluya. Puji Yahweh, haleluya. Puji Yahweh, haleluya. Puji Yahweh. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom alaikum. Bishem Hamasia, salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Anaknu meyuh khadim. Kita ini sangat istimewa. Saya istimewa, saudara istimewa, kita semua orang yang percaya kepada Kristus istimewa di mata Tuhan. Karena tidak semua orang mau percaya kepada Yesus Kristus sebagai Mesias, sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pada kesempatan kali ini evangelis akan membawakan sedikit renungan bagi kita semuanya. Dan ini sekaligus untuk menjawab komentar-komentar para netizen yang khususnya mereka datang dari agama seberang. Saudara melihat akhir-akhir ini, dalam minggu-minggu ini Bapak Ibu, banyak saudara-saudara kita dari seberang itu hadir di bawah komentar video kita. Mereka menghina saya, mencaci maki saya, menjelek-jelekkan saya, seolah-olah mereka ingin melarang saya untuk menyebarkan Injil. Seolah-olah apa yang saya lakukan, mengajak orang untuk bertobat, mengajak orang untuk melakukan kabar baik, kabar sukacita, kabar keselamatan, mereka seolah-olah berpikir bahwa saya mengkristenkan umat Islam. Di salah satu video yang saya unggah beberapa hari yang lalu Bapak Ibu, itu ada yang nonton sudah ratusan yang nonton. Mungkin bisa dibilang sudah 90.000 lebih atau 100.000 lebih bisa dikatakan yang nonton video. Saya tidak bisa kasih tahu tempat di daerah pedalaman mana evangelis buat video itu. Yang jelas banyak sekali komentar para netizen dari seberang. Mereka mengatakan bahwa stop mengkristenisasi. Padahal di video itu Bapak Ibu, saya tidak pernah membawa agama Kristen ataupun Nasrani kepada orang yang sudah punya agama. Yang saya bawakan hanya kabar baik, kabar sukacita, Injil. Di mana kitab Injil adalah salah satu rukun iman yang wajib diimani oleh umat Islam, apalagi umat Kristen dan Nasrani. Lalu digoreng isu supaya orang tidak membaca Injil. Mereka goreng isu bahwa Injil itu sudah dipalsukan. Injil itu sudah tidak layak lagi dibaca. Injil itu sudah tidak asli lagi. Bapak Ibu, kenapa hanya Injil, kenapa hanya Zabur, Taurat dan Injil yang selalu mereka katakan bahwa itu adalah kitab palsu? Seolah-olah mereka ingin mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sanggup menjaga keaslian firman-Nya. Ketika muncul isu bahwa Injil sudah tidak asli lagi, sama halnya mereka mengolok-ngolok Tuhan. Mereka menjustis Tuhan bahwa kamu
tidak sanggup menjaga keaslian Injil. Tuhan tidak sanggup menjaga keaslian firman-Nya, lalu mereka goreng isu bahwa Injil itu palsu, bla 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 bla, dan banyak macam hal, sehingga orang tidak lagi membaca Injil. Kalau evangelis sendiri mengatakan, Bapak Ibu, kalau saya pribadi mengatakan bahwa mereka melarang membaca Injil agar tidak ada orang yang percaya kepada Yesus. Tetapi zaman sekarang itu zaman yang sudah canggih. Mereka sejak internet ini, digital ini, itu bisa dibuka oleh semua orang. Di mana ada internet ataupun wifi, ataupun orang itu punya paket data, dan di desa tersebut ada sinyal, internet bisa diakses, maka tidak ada kebohongan lagi yang bisa disembunyikan. Terpaksa ngomong seperti ini, Bapak Ibu. Karena beberapa netizen mengatakan bahwa saya ini mengkristenkan orang yang sudah punya agama. Padahal di video itu saya tidak pernah mengajak mereka untuk masuk agama Kristen maupun agama Nasrani. Yang saya ajak bagaimana mereka ini baca Injil lagi. Ayo baca Injil. Karena di dalam Injil itu ada cahaya, dalam Injil itu ada petunjuk, dalam Injil itu ada pengajaran yang harus dimiliki oleh setiap orang, yang harus dipercayakan oleh setiap orang. Lalu pertanyaannya, kenapa sih saya selalu bersaksi? Bahkan kemarin Bapak Ibu melihat saya upload video di mall. Saya ngomong sendiri, Bapak Ibu, tujuan saya apa? Agar orang-orang yang lalu lalang di samping saya di mall itu, mereka mendengar firman yang saya sampaikan. Alkitab mencatat, apa yang kita sampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Rasul Paulus mengatakan bahwa iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Elohim, akan firman Tuhan. Bila saudara dan saya tidak pernah, bila orang Kristen, orang yang sudah percaya kepada Yesus tidak pernah memperdengarkan suara iman, tidak pernah mensyiarkan iman, maka dunia akan memperdengarkan cara mereka kepada orang-orang yang tinggal di dunia ini. Maka kita tidak heran di NTT sekarang, di Mentawai, banyak anak pemuda-pemudi Mentawai, pemuda-pemudi NTT, pemuda-pemudi Papua masuk ke agama lain. Itu kenapa? Karena akar kekristenan tidak kuat, tidak back to Bible, tidak kembali ke Alkitab, membaca, merenungkan apa isi firman, dan tidak ada lagi orang yang mengingatkan terhadap firman, dan tidak ada lagi orang yang mensyiarkan firman di tempat-tempat terbuka. Firman hanya disiarkan di gereja, di gedung, di luar gereja tidak disiarkan firman Tuhan. Tidak diperdengarkan firman Tuhan dengan alasan berhikmat. Bapak Ibu, boleh berhikmat, tetapi jangan dengan kata-kata hikmat kita sembunyi, ataupun kita tidak melakukan penginjilan, ataupun kita tidak bersaksi terhadap kekristenan, terhadap Yesus. Ini jangan. Hikmat itu jangan jadi alasan sebagai hambatan bagi saudara dan saya untuk tidak bersaksi. Kita maaf bila evangelis ngomong seperti ini. Bapak Ibu dikasih Tuhan, dasar evangelis selalu bersaksi dimanapun berada, Bapak Ibu. Yang pertama sekali, saya tidak bisa diam untuk tidak menyampaikan firman, untuk tidak bersaksi. Tidak bisa diam, Bapak Ibu. Apakah ada dasarnya, ada dalilnya? Ada. Saudara bisa melihat di dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 9 dan 10. Di mana di situ dikatakan, pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. Jangan takut. Kata Tuhan kepada Rasul Paulus, jangan takut. Teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Bapak Ibu, di Indonesia ini banyak umat Tuhan. Walaupun mereka belum percaya, ini tugas orang percaya.
Tugas orang percaya bahwa di Indonesia ini ada banyak umat Tuhan. Dan Tuhan ingin mengatakan kepada orang Kristen, orang percaya, jangan takut. Jangan diam. Teruslah beritakan firman. Di ayat yang lain katakan, waktu sudah semakin dekat. Sudah tidak ada lagi waktu bagi orang percaya kepada Yesus untuk berhela-hela, untuk diam, untuk duduk, untuk tidak melakukan firman. Tidak, Bapak Ibu. Lakukan firman, syiarkan firman, perdengarkan firman, agar banyak orang terselamatkan. Dan di ayat 10 dikatakan, jangan takut sebab aku menyertai engkau, dan tidak ada satu manusia pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Ayat yang sama 2000 tahun lebih yang lalu, Tuhan berkata kepada Paulus bahwa di Yerusalem itu ada banyak umatku, maka kamu jangan diam. Kita melihat umat Israel, kita tahu umat Israel adalah umat. Oh, di kota Israel, di kota Yerusalem itu adalah tempat banyak berkumpulnya pedagang-pedagang ataupun orang-orang penting di situ. Banyak sekali. Maka Tuhan berkata kepada Rasul Paulus, jangan takut. Jangan, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Kota Yerusalem itulah kota politik pada waktu itu. Yang tidak mungkin dibuat mungkin, apalagi yang mungkin. Yang salah dibenarkan, apalagi yang benar. Seolah-olah yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Maka Tuhan berkata pada suatu penglihatan Paulus, jangan takut dan jangan diam, teruslah beritakan firman. Sama para murtadin, orang yang sudah lahir baru, yang harusnya kita pakai, jangan lagi pakai murtadin ya, tapi orang yang sudah lahir baru, jangan diam, terus beritakan firman dan jangan manfaatkan pelayanan. Jangan manfaatkan Anda lahir baru, kita ini lahir baru, lalu kita buat pelayanan itu tempat untuk mencari uang. Jangan. Belajarlah daripada Rasul Paulus. Saya banyak dinasehatin oleh Bapak Gembala saya, oleh Bunda Yusnita Tanjung, kemarin beliau menasehatin saya, dan dalam minggu ini terus beliau menasehatin saya. Dan Abi Saifuddin Ibrahim juga terus menasehatin saya, supaya tetap melakukan penginjilan, dan jangan manfaatkan penginjilan, jangan manfaatkan pelayanan. Begitu juga saya selalu katakan, jangan manfaatkan pelayanan. Dan ini juga Bapak Ibu, saya katakan kepada saudara semuanya, jangan lagi diam di gereja. Gereja hanya tempat komunitas orang Kristen, orang kita yang percaya kepada Yesus, tempat kita beribadah. Yang selanjutnya Bapak Ibu, ladang pelayanan saudara dan saya adalah bukan di gereja, tapi di luar gedung gereja. Saudara melihat, ketika kita mengabarkan Injil dibilang kita mengkristenisasi. Tetapi ketika mereka, pemuda-pemudi di Mentawai, Pulau Mentawai, diislamkan sama mereka, kita tidak pernah mengatakan islamisasi. Di Papua, ketika pemuda-pemudi Papua sudah banyak sekali masuk ke agama Islam, kita juga tidak pernah mengatakan mereka mengislamisasi orang Papua. Di NTT, kita dengar baru-baru ini, kita juga tidak pernah mengatakan bahwa mereka mengislamkan anak-anak NTT. Islamisasi, tidak pernah kita katakan. Bapak Ibu, ayo. Acuan saya, Kisah Para Rasul 18 ayat 9 dan 10. Makanya saya tidak pernah bisa diam untuk tidak bersaksi. Saya belum bisa berangkat ke pulau-pulau lagi. Saya pergunakan internet untuk menyebarkan Injil. Dan mulai bulan besok Bapak Ibu, saya mulai turun lagi ke pelosok-pelosok. Rencana saya turun pertama sekali ke daerah Sulawesi. Di pedalaman Sulawesi. Saya tidak bisa menyebutkan Sulawesi daerah mana, desa apa, tempat apa. Saya tidak bisa katakan karena menyangkut beberapa hal. Yang jelas mulai bulan 10 ini saya mulai turun lagi ke pedalaman-pedalaman. Pertama sekali saya turun di Sulawesi. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kita melihat di dalam Injil Matius 10 ayat 28, bunyinya begini Bapak Ibu. Injil Matius 10 ayat 28.
wala takhawfu minal ladzina yaqtulunal jasada walakin nafsa la yaqdiruna ayyaqtuluha bal khafu bil hari minal ladzi yaqdiru an yahlikan nafsa wal jasada kilaihima fil jahannam. Artinya Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Injil Matius 10 ayat 28, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa, tapi takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam api neraka. Artinya jangan takut kepada manusia. Untuk kita tidak bersaksi, tidak menyampaikan firman, tidak menyampaikan kabar baik. Tapi kita yang harus kita takutilah kepada Tuhan, yang bukan saja bisa membunuh tubuh kita, tapi juga bisa membinasakan jiwa kita di neraka nantinya. Manusia hanya bisa membunuh tubuh kita, tapi dia tidak punya hak untuk membinasakan jiwa kita. Dia tidak punya hak untuk menjustis kita untuk masuk neraka. Dia tidak punya hak untuk mencampakkan kita ke api neraka. Yang punya hak untuk mencampakkan kita ke api neraka adalah Tuhan. Bapak Ibu, saya sampaikan kepada netizen, saudara-saudara dari Islam yang sering muncul di channel saya. Buat apa kamu mencaci maki saya? Buat apa kamu menghina saya? Toh juga nanti yang masuk ke surga bukan kamu, bukan saya. Toh juga yang masuk neraka nanti bukan kamu, tapi saya. Yang masuk surga nanti bukan kamu, tapi saya. Begitu juga sebaliknya. Bukankah Al-Quranul Karim mengatakan lakum dinukum waliyadin, agamamu bagimu, agamaku bagiku. Nah, Bapak Ibu, ada pepatah mengatakan bila tangan kita ini kena duri, yang harus kita buang itu duri, bukan tangan yang harus kita potong. Bila di rumah saudara masuk setan, jangan bakar rumahnya, tapi setan ambil keluarkan ke setannya. Bila ada saudara-saudara dirasuki oleh setan, jangan tembak orangnya, jangan bunuh orangnya, jangan parang orangnya, tapi setannya yang harus diusir dari tubuh orang itu. Begitu juga ketika ada seseorang yang memeluk agama, itu urusan dia dengan Tuhan, bukan urusan kita. Jangan mencaci maki, jangan menghina, itu pilihan. Bahkan kalau kembali ke Bible, Alkitab, kami ini, terutama sekali saya, tidak mau menjadi pengikut Kristus, tidak mau menjadi orang Kristen. Sulit sekali menjadi orang Kristen. Dihina, dicaci maki. Banyak hal kami alami. Tapi karena Alkitab mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Ketika pilihan itu datang pada kami, maka kami tidak bisa memaksakan diri kami untuk tidak ikut pilihan itu. Maka dari itu sekali lagi, ayo siarkan iman kekristenan kita kepada dunia, kabar baik kepada dunia, agar dunia ini ada shalom, agar bangsa dan negara kita ada shalom. Terima kasih Bapak Ibu. Maaf video kali ini agak panjang sedikit Bapak Ibu, mengingat banyak netizen dari seberang muncul di kolom komentar video kita. Mereka begitu menghina kita, begitu marahnya kepada kita, padahal kita tidak mengejek mereka. Bapak Ibu lihat, mana ada video saya yang Bapak Ibu dapatkan, di mana saya menghina agama saya sebelumnya, di mana saya menghina iman saya sebelumnya, di mana saya menghina kitab suci sebelumnya. Tidak pernah Bapak Ibu jumpai. Kenapa? Alkitab mengajarkan kita, kasihilah sesama manusia sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Alkitab, Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach mengajarkan, kasihilah musuhmu, doakan mereka orang yang menganiaya kamu. Tidak pernah disuruh balas kebencian dengan kebencian, tetapi balaslah kebencian dengan kebaikan, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Doakanlah mereka, orang yang mencaci maki dan menghina. Terima kasih Bapak Ibu dikasih Tuhan. Dasar ayat inilah evangelis selalu koar-koar di media sosial untuk memberitakan firman dan bersaksi bagi kebesaran nama Tuhan. Shalom alaikum bishim hamasiah, salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan Bapa Yahweh, Bishim Adonai Yeshua HaMashiach, Ruach Kudus memberkati saudara dan saya.
Haleluya, haleluya, amin. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Anaknu meyu khadim.